Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Gorontalo terima dengan baik keinginan Kabupaten Buol untuk bergabung dengan Provinsi Gorontalo. Salah satu saya adalah salah satu pemimpin utamanya untuk mengunjungi ke wali kota Gorontalo. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi 1 Awe Talib saat melakukan rapat dengar pendapat dengan masyarakat Buol. Untuk bisa melihat kondisi real dari desa Wung yang ada di Palele, dan memang yang kondisinya sangat memprihatinkan. Awe Talib mengungkapkan bahwa kami siap menerima Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah jika benar-benar ingin bergabung dengan Provinsi Gorontalo. Menurut Awe Talib, jika ingin bergabung, jalur perjuangannya bukan hanya lewat DPRD Provinsi Gorontalo, namun harus dibawa ke DPR RI agar menjadi inisiatif dari DPR RI. Ekonomi Gorontalo sangat berjalan sendiri. Contoh kasus, masyarakat Gorontalo jadi pertanian, dari masyarakat Gorontalo itu tidak pernah diberikan terlalu. Awe Talib juga menjelaskan pemerintah daerah hanya bisa memberikan legitimasi yang kemudian itu menjadi pernyataan untuk bergabung dengan Provinsi Gorontalo, dan dari DPRD Provinsi Gorontalo akan keluar pernyataan untuk menerima melalui paripurna. Lebih lanjut, Awe Talib mengungkapkan ada 3 aspek persyaratan yang harus dipenuhi jika Buol ingin bergabung di Provinsi Gorontalo. Hal tersebut adalah aspek teknis, aspek fisik, dan aspek administrasi. Iya, ada yang aspek historisnya itu ya. Masih saat pada zaman kita masih dalam satu provinsi Sulawesi Utara Tengah, kita bergabung Gorontalo itu dengan satu kewenangan dengan Buol. Tapi ketika berpisah Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Tengah berpisah, Buol itu menjadi pelengkap, ya, pelengkap wilayah yang ada di sana, sehingga barulah terbentuk Sulawesi Tengah. Tanpa Buol tentunya Sulawesi Tengah pada saat itu. Tetapi kemudian Sulawesi Tengah itu ngambil Buol itu dari bagian kewenangan Gorontalo. Nah, sekarang mereka minta gimana? Karena rentang kendali masalah yang paling dialami oleh mereka untuk bisa lebih mendekatkan diri dari aspek pelayanan, dan kemudian konektivitas interaksi antara dua daerah itu baik pemerintahannya maupun masyarakatnya cukup sering dilakukan di provinsi ini. Olehnya mereka ini dalam sebuah bentuk pernyataan tadi untuk meminta kembali bergabung dengan Provinsi Gorontalo. Maka kami terima sebagai Komisi 1 dan kami welcome terhadap hal itu, terhadap pemilihan itu, dan kami siap untuk menerima Buol apabila memang benar-benar mereka mau bergabung dengan Provinsi Gorontalo. Tetapi memang langkah itu tidak serta-merta langsung bisa, ada hal-hal yang perlu kita akan butuhkan, karena memang ini adalah merupakan produk undang-undang. Jadi harus perjuangannya bukan hanya sampai di 2 daerah ini, tetapi kemudian harus dibawa ke tingkat pusat, khususnya ke DPR RI. Dan diharapkan DPR RI yang akan nanti mengambil alih ini menjadi inisiatif DPR RI untuk nanti diajukan untuk menjadi sebuah produk hukum, menjadi undang-undang. Nah, terbit undang-undang, maka tentunya secara resmi, secara de jure, de facto itu sudah menjadi bagian Provinsi Gorontalo. Ini masih butuh proses. Tadi kan sempat disampaikan ada kendala bahwa kemungkinan ada penolakan atau tidak mau dari DPR atau ini sistem di sana. Saya kira ini tinggal pendekatan, ya. pendekatan lobby ya, dengan fraksi-fraksi yang ada. Coba itu dulu mungkin dilakukan, karena memang di DPR RI sudah pasti itu yang diminta. Karena itu sudah jelas bahwa persyaratan administratif itu adalah bukan hanya kemauan daripada masyarakat, tetapi juga dilegitimasi oleh pemerintah. Nah, pemerintah daerah itu adalah tentunya adalah kepala daerah bersama dengan DPRD.
Nah, pemerintah daerah dan DPRD-nya harus melegitimasi hal tersebut dan kemudian itu menjadi sebuah pernyataan ingin bergabung dengan Provinsi Gorontalo. Nah, di sini juga di Provinsi Gorontalo kita keluarkan sebuah pernyataan untuk menerima. Siapa yang mengeluarkan pernyataan untuk menerima atau merekomendasikan hal itu? Tentunya ada DPRD provinsi dalam sebuah surat yang melalui paripurna, dan kemudian juga ke pemerintah daerah dalam hal ini gubernur setelah mendengarkan juga melihat bahwa DPRD provinsi sudah sepakat juga menerima. Tindak lanjut dari Komisi 1 setelah mungkin paripurna atau? Iya, belum bisa. Kita menunggu dulu dari mereka kelengkapan dari sisi administratif. Tadi saya katakan bahwa ada 3 aspek ya menjadi persyaratan. Aspek teknis tidak ada masalah karena memang rentang kendali sudah. Kemudian aspek fisik lapangan, saya kira juga nggak ada masalah karena memang kita lihat bahwa mereka sudah siap dengan infrastruktur dan sebagainya. Aspek administrasi ini yang itu yang masih kurang, yang masih perlu untuk mereka siapkan. Nah, kalau ini sudah tidak. Jadi Gorontalo itu menerima dulu. Kalau sudah menerima baru boleh bersama-sama. Dari mereka dulu pernyataan untuk bergabung dulu secara resmi. Ya, bukan hanya dari presidium, tetapi yang kita minta itu persyaratan administratif yang lengkap sesuai PP 76 2007 yang persyaratan penggabungan. Di sana pasti dibutuhkan. Hanya tadi saya memang tidak sampaikan pada mereka karena nanti akan bisa menghilangkan semangat mereka bahwa kita tetap membutuhkan itu ya, legitimasi dari pemerintah, dari dalam hal ini pemerintah Buol, pemerintah Sulawesi Tengah, karena Sulawesi Tengah karena undang-undang. Iya, saya kira ini saya kira nggak boleh, harus mereka bangun lobby. Ya, karena semua harus begitu. Karena ini bukan masalah kita terima, tetapi ini masih perlu diperjuangkan ke tingkat nasional daripada nanti di sana juga ditolak. Lebih bagus kita persiapkan di sini secara penuh ya, secara bersih dari sini, baru kemudian matang, kemudian baru kita bawa. Pak, apa ini tidak kalau dari masyarakatnya begitu luar biasa, ya bahkan dari presidennya. Tetapi ketika mereka memperoleh hambatan politis, ini ya tentunya kita belum bisa ukur. Ya, hambatan politisnya bisa terjadi nanti dewan masih begini atau pemerintahnya tidak mau. Mungkin dewan kabupatennya oke, bagaimana dewan provinsinya? Nah, ini tentunya tadi apa yang disampaikan Pak Yuriko itu menjadi sebuah solusi. Ya, ini persoalan yang harus diselesaikan melalui tingkatan partai, fraksi-fraksi yang ada di DPR, dan kemudian baru bisa dilakukan penyelesaian administrasi itu dengan baik. Kalau soal pemekaran Itu pemekaran. Kalau pemekaran ada peraturannya, tapi ini bukan pemekaran. Ini adalah penggabungan. Tidak memiliki konsekuensi keuangan. Ya, karena daerah yang ada ini daerah yang sudah jadi. daerah otonom, Tinggal Pak? menggabung aja dia ke Gorontalo, tinggal nomenklaturnya aja yang berubah. Nomenklatur Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Sekarang nanti berikutnya Kabupaten Buol Provinsi Gorontalo. Hanya perubahan nomenklatur, tapi perubahan nomenklatur harus dirubah melalui undang-undang. Ya. Pak, untuk prinsip kerjanya ini Pak, itu kan sistemnya Provinsi Gorontalo menunggu atau menjemput Pak nanti? Mungkin Iya, kita menunggu dulu dari kelengkapannya dari sana secara resmi. sudah lengkap baru dijemput Pak. Baru sesudah lengkap mereka datang ke sini secara resmi juga menyampaikan keinginan itu untuk bergabung. Kemudian kita respon keinginan bergabung itu dengan sebuah pernyataan atau rekomendasi menerima. Dan akan diperjuangkan ke Menerima. Sementara itu, Ketua Presidium Buol, Sabri Talipu, menegaskan akan terus memperjuangkan keinginan masyarakat Buol untuk bergabung dengan Provinsi Gorontalo. Kalau ada wacana yang berkembang ini bergabung, bukan ingin bergabung. Buol itu milik Gorontalo. Tapi kan faktanya kan Buol itu masih Secara administrasinya sekarang memang dia bagian dari wilayah Sulawesi Tengah. Tapi kalau bergabung terlambat, itu bahasa bergabung terlambat. Itu sebetulnya Gorontalo yang lebih greget lagi harus dengan Buol, karena Buol itu milik Gorontalo yang diserahkan oleh Manado waktu itu ketika terjadi pemisahan provinsi antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Untuk memenuhi administrasi Sulawesi Tengah, maka Buol diserahkan
tanpa diketahui oleh Gorontalo. Nah, makanya saya tekan sebetulnya Gorontalo itu harus cari mana ini anaknya ini yang hilang, di mana dia. Bukan ingin bergabung, memang kami ini bagian dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Pak, suara Presidium ini mewakili masyarakat Buol keseluruhan. Pasti mewakili lah, benarnya itu Presidium. Presidium kan bagian dari sekian banyak berkumpul menjadi satu namanya Presidium. Tapi pro kontra itu biasa ada, pasti ada. Dalam sebuah hajatan tidak ada itu ceritanya mulus, tidak cerita. Kalau itu terjadi kiamat itu. Jadi pro kontra itu biasa, wajar saja lah. Ada setuju, ada tidak, biasa. Sehingga kepentingan dan keinginan gitu. Selama ini secara administratif sudah bergabung dengan Sulawesi Tengah, kira-kira apa yang masih, apakah ada diskriminasi? Bukan selama ini bergabung Sulawesi Tengah. Buol diserahkan oleh Manado ke Sulawesi Tengah, bukan bergabung, diserahkan supaya bahasanya bagus lah. Jangan bilang Buol masuk, tidak. Buol itu tidak tahu apa-apa. Dia cuma tahu dia bagian dari Gorontalo. Nanti sadar ketika sudah terjadi pemisahan provinsi Gorontalo, provinsi Utara dengan Tengah. Ternyata dia masuk di Sulawesi Tengah. Kenapa perjuangannya nanti sekarang, Pak? Oh, dari dulu, bukan di sekarang. Ini sekarang sudah yang kesekian kalinya perjuangan disuarakan. Dari dulu banyak. Bahkan coba tahun berapa itu Pak Gubernur Sulawesi Tengah itu Paliuju, Banjela Paliuju. Dia berkunjung ke Palele. Masyarakat Palele sama dengan spanduk. Selamat datang di Kecamatan Palele. Kecamatan Palele, Provinsi Gorontalo. Itu sudah disuarakan. Kemudian Rimuna Nasional juga tidak pernah salah di Cibubur. Itu kontingen Kabupaten Buol, bendera mereka itu, spanduk mereka tertulis kontingen Kabupaten Buol, Provinsi Gorontalo. Sudah banyak disuarakan, itu banyak sekali. Sudah banyak, bukan sekarang. Sekarang kami cuma melanjutkan apa yang mereka pernah bangun. Pak, pertemuan ke DPRD provinsi ini Pak, apa karena Presidium mengalami kebuntuan Pak? Bagaimana? Apakah pertemuan kunjungannya ke Gorontalo ini apakah karena Presidium mengalami kebuntuan? Tidak ada kebuntuan di Presidium. Karena kebuntuan, karena sulitkan untuk mendapatkan persetujuan dari Sultan Pak? Tidak, bukan begitu. Yang jelas Sultan tidak setuju, itu saja tadi. Jelas Sultan tidak setuju. Masa iya anaknya mau diambil orangnya yang sudah dalam genggam panjang mau diambil dia rela, tidak mungkin itu. Tapi dia harus sadar bahwa Gorontalo, Buol bukan milik Sultan memang dia milik Gorontalo. Yang harus Sultan sadari bahwa Buol bukan milik Sultan. Dengan Sultan dengan Pali itu jauh sekali perbedaannya, kulturnya, bahasa segala macam jauh dibanding dengan Gorontalo. Yang memang kami sama hampir satu bahasa, budayanya, ekonominya segala macam sama dengan Gorontalo. Bahkan sudah berjalan nih sistem pendidikannya, sistem ekonominya di Gorontalo pun sudah berlanjut lama. Gitu. Pak, tapi Pak, semangat Presidium ini Pak, sekarang ini kan masih mau rapi, kenapa masih mau ada wacana untuk jangan sekarang ini kan lagi sulit Pak untuk bicara soal pemekaran maupun penggabungan. Iya. Kalau saya dalam bahasa saya sebenarnya bukan penggabungan. Ya kan faktanya kan. Tapi faktanya kan Pak, Buol kan masih itu urusan nanti. Dari DPRD Provinsi Gorontalo, Kindali TV memberitakan.